المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan dari pembahasan lalu dari ayat-ayat jawahir daripada jawahirul Quran. Yang terakhir pada surah An-Nahl. Sekarang kita masuk kepada suratul Isra. Di situ pada ayat ke-12 dari surat Al-Isra itu Bani Israel. Wa min kama qala radhiyallahu anhu wa ardhanu dari min surati Bani Israel tis'u ayatin. Dan termasuk daripada surat Bani Israel itu ada 9 ayat pada ayat jawahir. Wa ya suratul Isra, ini yang dimaksud Bani Israel ada surat Al-Isra, karena mengisahkan tentang Isra'nya Rasul SAW subhanahu asra di awal ayat, dan juga ada kisah tentang Bani Israel di akhir pada surat ini, di awal surat tentang Isra Mi'raj dan di akhir surat tentang Bani Israel. Maka dikenal juga dengan surah Bani Israel, juga di awal ayat, di awal surat, dan di akhir surat diakhiri tentang nubuat-nubuat daripada Bani Israel, sehingga disebut sebagai surah Bani Israel. Ada 9 ayat daripada ayat jawahir di surat Bani Israel atau suratul Isra, yang di situ beliau mengawali di ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinina wal hisaba wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Wa ja'alna al-laila, dan kami jadikan malam, wan nahara, dan siang ayat ini sebagai 2 ayat, 2 tanda kebesaran kami, kekuasaan kami. Famahawna ayatal lail, maka kami hapuskan tanda malam itu. Wa ja'alna ayatan nahari mubsirah, dan kami jadikan ayatan nahar, tanda siang hari itu mubsiratan, terang benderang. Ini ada yang mengkaitkan dengan teori matahari kembar, wallahu a'lam. Karena ada macam-macam teori terbentuknya alam semesta itu. Tapi yang jelas kasihan ayatnya nanti kalau teorinya salah. Tapi kalimat famahawna itu, kami hapus tanda malam, lalu kami jadikan tanda siang itu, tanda malam itu qamar, ya, bulan. Ya. Atau bisa juga ya, karena di situ kan ayat al-lail, ya. Tanda malam itu ya ini bulan. Dengan tanda siang hari itu adalah matahari. Ya. Konon ya, menurut yang punya teori itu dulu ada matahari kembar. Jadi bukan bulan dengan matahari, tapi itu matahari tarik menarik sehingga kemudian salah satunya hancur lah. Yang hancur ini yang kemudian membentuk, katanya begitu, wakila ya.
kila wa qala ya. Lanjar ini. Jadi nggak bisa juga dibuktikan. Mbahaya durung lahir Nabi Adam alaihissalam. Ini zaman itu apalagi yang punya teori. Mbahnya aja belum lahir. Ya Allahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas itu memang diksi atau pilihan katanya famahauna ayatal lail. Kami hapus daripada ayat malam hari itu, tanda yang ada di malam hari. Ya. Jadi katakan kami jadikan malam dan siang itu dua tanda. Pada malam dan pada siang itu dua tanda yang menunjukkan atas keberadaan kami, kata Allah. Dua tanda itu menunjukkan atas keberadaan Allah dan wahdaniyat Allah dan kudrat Allah SWT. Famahawna ayat al-lail, maka kami hapuskan tanda malam hari. Ibn Abbas mengatakan Allah jadikan nurus syamsi ketika mengomentari kalimat kami hapus tanda malam hari, maka Ibn Abbas berkomentar bahwa Allah jadikan nurus syams itu 70 kali sab'ina juz'an, 70 bagian. Wa nurul qamar kadzalik. Dan cahaya bulan itu juga demikian. Famaha minul qamar tis'ah wa sittina juz'an wa ja'alanu ma'anuri syams. Maka kemudian Allah menghapus nurul qamar itu 69 bagian. Sama-sama 70 bagian, kemudian Allah hapus 69 bagian. Lalu Allah jadikan daripada 69 bagian itu bersama dengan cahaya daripada matahari. Sehingga qamar itu hanya kebagian satu bagian. Allahu a'lam. Dan dihikayatkan ya semua ini dari para ahli tafsir ya. Allahu a'lam bissawab. Bahwa Allah memerintahkan Jibril. Lalu Allah memerintahkan fa'amarra janahu, maka Jibril melewatkan sayapnya kepada permukaan bulan itu salah samarat 3 kali. Fatumisa anhu dhaw, maka terhapuslah daripada bulan itu cahayanya dan baqiya fihin nur, maka diyanya hilang, tinggal nur, tinggal cahaya itu. Makanya kan Allah mengatakan ja'ala syamsa diya awwal qamara nura. Allah yang menjadikan matahari itu sebagai diya, sumber cahaya yang kuat. Sedangkan bulan itu nur. Nur itu cahaya yang dari sumber lain. Jadi nur pada hati itu Allah yang memberikan nur itu. Wasala Ibnu Qawwa aliyan anis sawad alladzi bil qamar. Ibnu Qawwa salah satu tabi'in bertanya kepada Sayyidina Ali tentang warna hitam yang ada di bulan itu. Ada warna hitam. Kata Sayyidina Ali itu atharul mahwi. Itu bekas-bekas penghapusan daripada cahaya bulan itu. Allahu a'lam bissawab. Wa ja'alna ayatan nahari mubsira, dan memang ya tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau memang dipakai itu kan ada beberapa pendapat ya tentang para ahli itu. Ada teori matahari kembar, ada teori Big Bang itu. Itu yang konon digatuk-gatukkan sama ayat di surat Al-Anbiya itu. Awalam yarau alladzina kafaru anna as-samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Surat Al-Anbiya. Shadaqallahul azim. Dikatakan bahwa apakah tidak memandang awalam yarau alladzina kafaru? Tidakkah orang-orang yang kafir itu memperhatikan anna samawat wal arda, bahwasanya matahari, langit dan bumi dulunya itu kanata ratqan, dulunya adalah satu kesatuan. Fafataqnahuma, lalu kami pecahkan daripada keduanya itu. Ini konon digatukkan sama teori Big Bang itu. Allahu a'lam. Ya bisa jadi itu kelanjutan dari itu. Fafataqnahuma, kami pecahkan antara langit dan bumi itu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya
sama wal ard itu sejajar, sebanding. Mosok langitnya besar, buminya. Kok saya tidak masuk di akal saya. Ya terserah mau dituduh kita kok pendukung flat earth atau bagaimana, terserah lah. Tapi yang gatok di pikiran saya begitu. Dan memang kan saya sudah pernah sampaikan. Tafsir-tafsir klasik seperti Imam Fakhrul Razi dan sebagainya. Itu menyebut bahwa bumi itu baru pun mufasir mutaakhir seperti Imam Senawi di Marah Labid dan sebagainya, tafsir Senawi Banten dan sebagainya. Mutaakhir ini yang menyebut bahwasanya bumi itu, dan dengan memaksakan beberapa ayat yang mendukung bahwa bumi itu bulat, seperti wal ardu ba'da dzalika dahaha. Katanya dahwun itu ada hubungannya dengan bentuk seperti bulat telur. Allahu a'lam kata mereka. Tapi itu terlalu, kalau antum bagi orang yang mengkaji betul-betul tafsir itu terlalu dipaksakan makna dahwun itu, makna dahaha ditafsirkan seperti semacam bentuk bulat telur itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Toh ya di daftar pertanyaan mungkin tidak ada ditanya bumi itu bulat apa datar. Allahu a'lam. Amanah, kita beriman dengan ayat Quran, tafsirannya Allahu a'lam. Nah, iya itu kan bukan karena itu dijawab teori itu. Kenapa kapal itu begitu? Itu sudah diadakan riset. Dan risetnya itu direkam di YouTube mereka itu, bahwa di sungai Amazon yang jauh, yang menurut konon katanya lengkungan bumi ini yang membuat teori tentang lengkungan bumi ini, konon katanya setiap 8 kilo atau berapa kilo itu ada lengkungan bumi. Ternyata sungai Amazon itu lebih dari itu. Kemudian dianukan sentolop di malam hari. Ada penangkapnya di sana. Itu lurus, tidak ada. Terus masa cahayanya itu dibantah semua. Teori-teori yang dikatakan itu semua dibantah. Jadi adapun kapal kenapa nampak itu? Itu karena batas pandangan mata kita. Itu juga batas. Makanya mata zahir ini katanya para sufi ini nggak bisa dipercaya. Makanya para sufi itu lebih mengandalkan intuisi, mata batin. Karena mata zahir, jangan yang gitu jauh-jauh. Ini loh, kelihatan bengkok. Ininya di sini, ini kelihatan sama saya di sini. Ya kan? Kan gitu. Pembiasan. Ya kan? Banyak macam-macam lagi teori ya, yang lain-lain. Kan gitu. Jadi apa istilahnya? Apa yang namanya? Semua itu bukan karena itu membuktikan bumi bulat. Karena batas horizon, batas pandangan mata itu, kenapa kan kita lihat rel itu kan seolah-olah mengecil, padahal apa yang mengecil? Kan cahaya itu karena memang pandangan mata. Kan itu. Enggak pengaruh. Oh iya pengaruh, tapi dari sini, bukan dari situ. Nah. Apa lagi? Ya mungkin saja dan tidak bertentangan dengan Kanata Rotkon itu. Ya, bisa jadi setelah itu Allah jadikan Qamar itu seperti yang dikatakan oleh riwayat-riwayat tadi, dan memang ternyata toh riwayat itu didukung juga dengan penelitian itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti mau kita mengenai tafsiran yang ini atau yang itu, yang pasti kan kita yakin bahwa semua ayat Quran adalah benar. Perinciannya itu. Toh itu tidak membuat orang juga murtad juga. Lempeng apa? Oh enggak. Lempeng bumi yang bergempa tektonik itu ada sendiri ayatnya. Itu di akhir surat Al-Ankabut. Ya kan? Di surat Al-Ankabut. Apa? As-sahab itu. Tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahabi sun Allahil ladzi atqana kulla syai'in. Dikatakan, dan kamu melihat jibal gunung-gunung itu
tahsabuha jamidatan, kamu menyangka dia itu diam. Padahal dia tamurru marras sahab, padahal dia berjalan seperti berjalannya awan. Sun Allah itulah ciptaan Allah, alladzi atqana yang mana dia atqana kulla syai, menyempurnakan setiap segala sesuatu pada ciptaannya. Jadinya lempeng ini enggak diam, pergeseran lempeng. Ya. Itu yang disebut sebagai gempa tektonik, gempa yang terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Belum lagi gempa vulkanik yang diakibatkan gunung berapi, katanya ahlinya itu ada tenaga endogen dan eksogen. Wallahu a'lam bishawab. Ahli geografi dan geologi itu. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan. Kami hapus daripada tanda malam itu dan kami jadikan tanda siang itu mubsirah, terang benderang. Ya. Kami jadikan tanda siang itu terang benderang. Ini Allah Subhanahu wa taala mengungkit atas makhluknya ini dengan tanda-tandanya yang besar. Ya. Di antara tanda besar yang Allah ungkit di sini adalah pergantian, silih bergantinya antara malam dan siang. Supaya orang itu bisa beristirahat pada malam hari dan bisa bertebaran untuk mencari penghidupan pada siang hari. Dan Allah jadikan masing-masing di malam dan siang itu tanda. Allah jadikan tanda antara malam dan siang. Sehingga mereka mengetahui lita'lamu adada sinina wal hisab dalam ayat. Supaya mereka mengetahui jumlah bilangan tahun dan hisab dan perhitungan daripada hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun. Supaya mereka mengetahui berlalunya ajal, berlalunya masa waktu. Ya, yang mereka bikin untuk muamalah seperti hutang piutang. Mereka bikin untuk menandakan ibadat dan muamalat mereka. Mereka membutuhkan tanda itu. Ya. Litabtaghu fadlan mir rabbikum. Oleh karena itu Allah mengatakan litabtaghu fadlan mir rabbikum, supaya kalian mencari karunia dari Tuhan kalian. Ini di siang hari itu. Ai fi ma'aisyikum wasfarikum, safar kalian. Ya. Penghidupan kalian. Walita'lamu adada sinina wal hisab, dan supaya kalian mengerti jumlah bilangan daripada tahun-tahun dan perhitungan hisab daripada zaman. Ya. Maksudnya apa? Seandainya bulan itu sama, maka niscaya orang tidak akan mengerti perhitungan daripada hari-hari itu. Seandainya bulan itu sama. Kalendernya kan dibuat sekadar untuk menggampangkan. Sebenarnya kan sumber perhitungannya kan dari sana. Ya. Dan bulan itu lebih gampang diamati daripada peredaran rotasi matahari. Ya, yang itu merupakan kalender Masehi. Yang sebelumnya adalah kalender Julian. Kemudian Paus Gregorius pada tahun sekitar 1500 itu baru kemudian menyocokkan, menyesuaikan kalender itu karena dianggap sebetulnya perhitungan itu lebih 1/4 hari. Dan ini sudah berjalan sekian tahun belum ada penyesuaian, maka ditambah berapa hari saya lupa di Paus Gregorius, sehingga besoknya harus tanggal berapa diloncat sama dia karena untuk menyesuaikan perhitungan. Maka kalender yang kita gunakan itu untuk tahun 1500 Masehi, maka kalender yang kita gunakan adalah kalender Gregorian Masehi. Tapi sayangnya yaitu tadi, yang meramaikan tahun baru Masehi justru orang Islam, padahal itu adalah agama pagan yang itu awal dan itu jauh sebelum Julius Caesar. Itu Julius Caesar itu tahun 45 sebelum Masehi, jauh sebelum Nabi Isa lahir alaihissalam, atau yang mereka sebut sebagai Yesus Kristus, Isa al-Masih alaihissalam. Isa Yesus dalam logat Yunani. Nabi Isa seandainya hidup sekarang mungkin kaget dipanggil. Ya, sebenarnya nama dia bukan itu.
Nama dia dalam naskah asli itu Yeshua atau Yesus. Dia tidak mengenal Yesus itu kan setelah diterjemahkan bahasa Yunani. Kristos itu juga bahasa Yunani dari Masih, terjemahan daripada Al-Masih. Kristos artinya yang diberkati, yang diberkahi. Jauh sebelum Nabi Isa lahir, Julius Caesar itu mengadakan itu tadi sebagai kaisar Romawi, dia mengadakan, dan jauh sebelum Julius Caesar sebetulnya itu sudah ada perayaan pagan. Baru kemudian tahun 300 Masehi itu barulah Konstantin kaisar Yunani, waktu itu raja Yunani masuk Kristen. Nah disitulah tahun 300 Masehi, 300 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Setelah masuk Kristen, dia kemudian mengadopsi juga perayaan itu sebagai perayaan Natalnya Yesus itu. Maka digabung sekalian. Padahal itu dia tahu dan para Nasrani tahu pada saat itu bahwa itu adalah bukan miladnya Nabi Allah Isa. Tapi itu miladnya dewa-dewa mereka, dewa Mitra, diantaranya dewa Mitra, dewa matahari mereka. Yang miladnya tanggal 25 Desember itu. Bahkan Injil Lukas mereka pun menentang itu, karena di Injil Lukas itu dikatakan ketika Nabi Allah Isa alaihissalam lahir itu, ibunya mencari tempat berteduh dan didapati gembala-gembala itu masih berada di luar pada malam hari itu. Sedangkan itu berarti mereka itu di saat itu berarti musim panas, sedangkan Desember di Palestina itu sekitarnya itu musim dingin. Jadi Injil mereka sendiri menolak sebetulnya. Belum lagi disesuaikan dengan Al-Quran, yang di situ hari kelahiran Nabi Isa itu sendiri di Al-Quran disebut sebagai hari panen kurma. Itu Maryam alaihissalam mendapatkan rutop, dan rutop itu sudah hampir masak. Sedangkan panen kurma itu terjadi di musim panas, bukan musim dingin. Klop dengan Injil Lukas itu. Injilnya mereka, Bible-nya mereka, yang mereka pegang sampai sekarang. Oh iya jelas. Yang mengatakan palsu bukan kita, nanti nodo orang Islam. Enggak. Pakar mereka sendiri itu yang membantah. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Pakar mereka sendiri yang membantah. Bukan karena orang Islam ini cuma menukil dari pakar mereka. Dan kemudian setelah pakar mereka menganukan, kita juga menganalisa. Oh ternyata Quran juga berkata bahwa ketika di surat Maryam, ketika Maryam mau melahirkan, dikatakan wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiyah. Sedangkan rutop itu baru didapati menjelang panen kurma, yaitu pada musim panas. Sedangkan ayat surat Maryam itu menceritakan menjelang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Maka klop dengan Injil mereka sendiri yang menentang. Jangan salahkan orang Islam. Nanti kebakaran jenggot pendetanya nyalakan orang Islam. Saya kadang sebagian dari mereka itu juga nyerang melalui itu. Saya hapus saja. Ya, silakan dong, ini fakta. Ngapain ngeladeni reng tak beres? Reng tak beres diladeni yang noro tak beres sekian. Ya. Berarti kita juga tidak waras. Gitu, ngeladeni orang dakwah. Biarkan saja. Percuma mau debat, kalau mau cari pembenaran tidak akan ketemu. Kalau mau cari kebenaran, alhamdulillah sudah banyak bukti dari pakar mereka sendiri. Kemudian memeluk Islam itu sudah bukti nyata, tidak usah kita, nggak bisa ditutup-tutupi. Ya. Jadi saya sebenarnya ingin bicara masalah itu tadi, kalender ini. Ironisnya saya tidak setuju, termasuk saya tidak setuju terus terang untuk orang Islam mengadakan acara tandingan malam satu saya tidak setuju. Buat apa ngeramaikan anunya mereka? Oh isinya ya zikir masing-masing di rumahnya. Buat apa? Yang gitu kan hanya syiar. Syiarnya siapa sekarang pertanyaannya? Syiarnya siapa? Masa tadi Sidoarjo tidak benar-benar saya mau buat itu. Kalau saya mau buat ya mungkin bisa. Cuma saya tidak mau. Dan saya sampaikan kepada mereka bahwa ini bukan untuk syiar. Syiarnya siapa? Oke lah, niatnya supaya antisipasi. Antisipasi harusnya menyadarkan umat supaya mereka itu anggap aja cuek lah. Anggap tidak ada apa-apa. Emang ada apanya kan itu. Ya. Jadi apa adanya saja supaya tidak disangka ada apanya kan gitu. Jadi kita bersikap apa adanya sudah. Seperti hari-hari lain, ada apa? Bukan perhitungan kita. Kan saya sudah share itu, saya punya, tidak tahu sampai tidak kan. Saya sudah share tulisan saya tentang sejarah
Itu semua nama dewa mereka. Januari itu dari mana? Dewa Janus. Yang asalnya Januari itu asalnya bukan bulan pertama. Bulan pertamanya itu Maret. Sehingga September itu dikata Sabta kalau dalam bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Yunani itu Latin itu Septem, itu 7. September itu bulan ke-7. Kalau September bulan ke-7 berarti coba kita hitung mundur. Agustus ini asalnya Sextilus bukan Agustus. Kemudian pengganti Julius Caesar itu namanya Augustus, Kaisar Augustus, maka diabadikan namanya di bulan Agustus. Asal nama bulannya Sextilus atau Sextilis. Kalau mau ceto welo silakan rujuk ke ensiklopedia mereka, ensiklopedia Americana, ensiklopedia Britannica, itu jelenter di situ tentang ini. Ini bukan ngecap, itu kita cuma nukil dari mereka punya ensiklopedia. Ya. Bukan kita yang ngada-ngada, bukan orang Islam untuk kemudian buat apa. Soalnya kita tidak ngurus, kita ngurusi umat kita yang kepengaruh. Mau mereka jongkel, mau Malaysia karepmu. Ya kan? Itu tadi, mau tak beres sendiri, sudah biarkan gitu. Jangan ngajak orang lain yang sudah beriman. Kita cuma nganukan umat kita, bukan nggak ada urusan sama lakum dinukum waliyadin, terserah. Mau kamu ngadopsi agama pagan, mau ngadopsi itu agamamu, lakum dinukum waliyadin. Kita tidak ngurus. Gitu. Yang kita ironis kan orang Islam yang melopatun yang persis seperti sodako Rasulullah kan benar. Rasulullah bilang, la tatabinu sanana man qablakum shibran bi shibrin. Kalian akan mengikuti tradisi orang yang jalan orang yang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai masuk lubang biawak pun kalian akan ikut. Yahudi Nasrani ya Rasul, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Itu. Jadi kalau dihitung mundur September itu bulan ke-7, ya kan, Agustus itu berarti bulan ke-6. Juli itu berarti bulan ke-5, ya kan? Berarti Juni itu bulan ke-4. Mei itu bulan ke-3. Terus April itu bulan ke-2. Maret itu bulan pertama. Asalnya itu begitu. Yang mengubah ke Januari itu Julius Caesar. Makanya kalender kemudian dikenal dengan Julian. Kalender Julian karena Julius Caesar. Merubah ke Januari. Januari itu Dewa Janus. Dewa Janus itu penjaga boso kepercayaan Jawanya itu kayangan. Penjaga kayangannya dewa-dewa mereka itu adalah dewa yang bermuka dua, belakang dan depan, yang disebut sebagai Dewa Janus. Itu kemudian diambil sebagai nama Januari. Kemudian nama juga Dewa Februari, Dewa Februs, dewa kesuburan mereka. Yang itu kemudian kaitannya dengan Valentine itu, Februs itu. Itu sebetulnya tradisi pagan. Jauh sebelum Santo Valentino itu yang dikatakan sebagai anunya Valentine itu. Dewa Februs udah diadopsi sebagai Februs. Maret itu dari Dewa Mars. Dewa Mars itu nama dewa perang mereka. April itu Aphrodite dewa cinta mereka. Kemudian Mei itu dari Dewa Maya, itu dewa kebijaksanaan mereka. Kemudian ada lagi Dewa Maya, dewa kecantikan. Salah satu nama dewa mereka. April, Mei, Juni. Juni itu Dewa Juno, penasehat para dewa. Juli itu nama aslinya Quintilis atau Quintilis. Bulan ke-4. Bulan ke-5, Quintilis. Kemudian ditaruh Juli, nama Julius Caesar, supaya mengabadikan nama dia yang menggeser Maret itu bulan 1 menjadi bulan 1-nya Januari. Kenapa? Karena digeser untuk tradisi pagan mereka, yaitu menurut katanya Dewa Mitra itu lahir tanggal 25 Desember. Maka ketika itu kan di musim mereka itu musim dingin, sehingga matahari baru kemudian bersinar kembali dengan optimal itu pada bulan Januari itu di sisi mereka. Sehingga itu dianggap sebagai harinya Dewa Matahari itu tadi. Maka untuk menyatukan tradisi itu ditariklah yang asalnya Maret kepada Januari. Yang kan bid'ahnya itu Julius Caesar itu tadi. Dia taruh nama dia di bulan Juli, asalnya Quintilis. Kemudian Sextilus itu 6.
bulan ke-6 Sextilus. Diganti jadi Augustus. Itu nama penggantinya Julius Caesar. Kemudian September, Okto itu kan 8, Oktober. November, Nova itu 9. Desember, Desim itu 10. Jadi Desember itu bulan ke-10. Allahu a'lam bishawab. Belum lagi apa lagi ya? Itu tentang masalah ya kecantol ini ada di sini hisab ini. Jadi saya bahas mumpung ada kesempatan itu dan mau menyepas. Wanita di sini masalah kula syai'in fasalnahu tafsila, dan segala sesuatu kami perinci. Syai' itu tadi kami perinci segala sesuatu itu dengan tafsil, dengan seperinci-perincinya, dengan sungguh-sungguh terperinci. Itu tentang bulan mereka, ya kalender mereka, yang harusnya kita tidak ikut-ikut masalah itu. Ya. Kemudian dan saya sudah pernah jelaskan, jangankan kalau antum novel hang tua, cerita hikayat itu mereka tulis asalnya, kalau bisa kapan-kapan bisa dicek itu naskah aslinya seperti di Perpusnas ya, Perpustakaan Nasional di Jakarta itu. Ya. Itu naskah-naskah asli dari novel-novel Melayu kuno. Itu mereka menggunakan, jangankan kitab syariat ya, kitab novel itu mereka tulis dalam bahasa Pego. Bukan Latin. Yang kurang ajar itu kan Van Ophusen itu. Itu justru di dalam sejarah bahasa Indonesia dianggap sebagai ejaan pertama. Van Ophusen ejaan Latin, mengenalkan ejaan Latin. Padahal zaman itu semua di Melayu itu tidak mengenal kecuali huruf Pego. Itu jahat. Kenapa saya sebut jahat? Karena seandainya huruf Pego itu masih bertahan di Malaysia dan Singapura, itu sampai 1950-an kurang lebih masih bertahan. Di Indonesia rupanya, supaya tidak tahu saya, mungkin ya founding father itu salah satunya Soekarno macam yang juga dididik sama Barat, Belanda. Dan katanya politik etis yang disebut oleh Belanda sebagai politik etis sebagai balas budi, itu bohong semua. Ada selundupan politik etis, tidak hanya betul mereka melakukan pelajaran, tapi di sisi lain mereka mendekadensi iman. Salah satunya itu tadi, ya kan, huruf Pego diganti huruf Latin. Coba seandainya sampai sekarang Pego, saya berandai-andai sendiri, itu anak kita tidak perlu sulit untuk belajar baca Quran kan, karena hurufnya sudah itu, cuma tinggal menyesuaikan P jadi Fa, tinggal menyesuaikan makhorijul huruf mereka sudah kenal. Itu jahat, saya sebut jahat itu Van Ophusen. Itu yang pertama kali yang mengenalkan tulisan Latin. Orang Belanda, bukan orang Indonesia. Indonesia yang sudah kacung sama Barat. Wah, ini modern. Saya masih ingat Allahyarham Habib Syekh Musa Abu bilang modern, bukan modern. Itu modern, kata beliau. Modern dari kata madorot. Modern, katanya dia. Bukan modern itu. Membahayakan. Sampai tidak kenal minggu itu, tidak kenal. Dulu orang kenalnya Ahad. Itu jahatnya mereka dicetak kalender besar-besaran untuk mengenalkan kalimat minggu itu. Tidak ada. Ahad. Ya, minggu kan itu dari anunya mereka. Mari kita gereja itu hari Tuhan kita. Itu minggu dari bahasa Portugis. Entah maknanya mari kita ke gereja atau ini adalah hari Tuhan kita. Minggu, Sunday, hari matahari, harinya di Dewa Matahari itu Sunday. Soalnya Ahad itu termasuk bid'ah. Nabi Isa lihat di Bible mereka sendiri menghormati hari Sabat, bukan hari Ahad. Bid'ah kalau bahasa kita. Bid'ahnya dimulai tahun 300 tadi Kaisar Konstantin, sekaligus menetapkan itu tadi perayaan Natal sebagainya. Itu semua bid'ah itu berasal dari Konstantin tahun 300. Konsili Nikea, kalau mau baca tanya Simbah itu Mbak Google. Ya, Konsili Nikea. Nicea, Nicea. Kalau saya panjang kalau saya ceritakan. Itu asal muasal titik balik agama Nasrani. Kalau mau tahu. Yang bid'ah sekarang ini. Itu titik baliknya di
konsili Nikea. Konsili itu kalau bahasa kita muktamar besar. Muktamar itu bukan sifatnya bukan negara, itu hampir internasional. Karena saat konsili Nikea itu diundang dari macam-macam uskup-uskup dari Palestina, uskup dari semua diundang situ. Tapi mereka curang. Ya baca sendirilah, saya tidak mau ulas itu terlalu panjang nanti. Kemudian wakula syai'in fasalna. Jadi yang saya lupa tadi, novel itu mereka bukan hanya tulisan pego. Kolofon dalam ilmu filologi itu ada yang disebut namanya kolofon. Kolofon itu catatan akhir daripada naskah kuno. Itu selalu isinya adalah biasanya hatta di naskah-naskah seperti ini. Kebanyakan isinya itu tanggal berapa naskah itu selesai ditulis. Itu semua antum cek. Siti Nurbaya. Semua novel-novel zaman Melayu kuno. Itu semua pakai Hijri. Tidak ada pakai Masehi. Kita nggak bicara buku fikih loh. Itu bukan kitab fikih. Kita nggak bicara kitab fikih. Enggak. Kita sedang bicara novel. Saya kasih contoh novel. Kalau novelnya saja begitu. Gitu. Melayu itu saking cintanya sama Islam. Mereka tidak punya aksara. Kalau Jawa dikenal ada aksara dulu Sanskerta, Pallawa. Pallawa kemudian disanakan jadi aksara Jawa itu. Ya, tapi Melayu itu konon ya yang saya tahu dari kita punya dosen waktu belajar filologi dan sebagainya dulu di IAIN dulu. Ya, mata kuliah filologi itu mereka tidak punya aksara. Saking cintanya mereka ambil aksara Arab itu menjadi pego. Pego itu artinya pelo. Pego itu maksudnya pelo. Disebut pelo karena memang hurufnya tidak sefasih orang Arab, tapi aksaranya diambil. Fa jadi P. Terus eng dikasih, terus G dikasih kaf itu dan sebagainya. Pego pertama itu pego Melayu, Jawa, Sunda itu berikutnya berkembang setelah itu. Jauh setelah pego Melayu. Dan pego Melayu ini kalau antum baca, silakan antum lacak di Mbak Google itu. Ya, pego Melayu itu yang dipakai di kerajaan dan surat menyurat resmi kerajaan Nusantara sampai Aceh itu dan sebagainya. Semua berkorespondensi dengan Inggris semuanya itu menggunakan aksara pego itu. Dan surat-suratnya masih tersimpan baik di Inggris. Aksaranya pego itu. Sampai tumbang itu karena penjajah Belanda. Dan orang sini, orang kita ini gawoan, gumunan, ada suatu wah, yompean itu. Akhirnya jadi seperti sekarang ini. Susah setengah mati kita ngajari anak kita baca tulis Quran. Coba seandainya itu masih. Dan Malaysia lebih bagus. Masih bertahan itu aksara pego itu sampai sekitar pertengahan 1950-an. Bahkan percetakannya untuk kita nyetak pego itu adanya di Singapura. Tanya Haromen ini. Dia nyimpen naskah lama. Anda pernah ke gudang itu. Naskah lama tulisan pego Melayu. Itu cetakannya di Singapura. Dan mereka itu masih ada koran pego dalam bahasa tahun 1950 itu. Kita rupanya lebih modern dari mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat gawoknya orang kita, orang Melayu, bukan hanya saya kata orang Malaysia, bukan hanya orang Indonesia. Lihat pakaian tahun segitu itu pakaiannya lihat gimana. Saya tidak ngajari maksiat, tapi itu fenomena. Film pada zaman pertengahan itu gimana? Lebih parah. Gawoknya sama anunya Barat itu. Seolah-olah dulu dikekang, seolah-olah Islam ini mengekang dulu, terus ketika dilepas, waduh, tambah menjadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kita belajar bukan berapologi, kita belajar dari sejarah. Betul. Ya. Orang kalau tidak belajar dari sejarah ya gimana? Itu sudah terjadi kok diulang lagi. Sedangkan Rasul ini mengatakan dalam Sahih Muslim, la yaldagul mu'minu al-muslim fil juhrin wahidin maratan. Tidak mungkin orang muslim itu jatuh dalam satu lubang yang sama 2 kali. Ya, sekarang jatuh di sini, tidak tahu kalau ada lubang. Maklum belum tahu. Besok kalau lewat itu jatuh lagi, geblek. Gitu. Sudah pernah jatuh kok jatuh lagi. Belajar dari sejarah. Katanya Bung Karno jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Jas merah. Katanya begitu. Katanya, tidak tahu belajar betul apa tidak tahu. Kadang sejarah cuma jadi alat politik itu. Wa kullu insanin alzamna ta'irat fi unuqih. Dan setiap manusia itu kami alzamna ta'irah. Kami
Ya, gantungkan daripada ta'irahu, ya, daripada amalan dia itu fi unuki, di leher dia. Kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Ya. Wa nukhriju lahu yaumil qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami keluarkan baginya sebuah kitab nanti. Kitaban yalqahu, yang dia dapati. Ya, yang mana setiap insan itu akan yalqahu, akan menjumpai kitab itu dalam keadaan mansyura, dalam keadaan dibuka. Mansyur, ini terbuka kitab itu. Apa Allah bilang? Iqra kitabaka, baca sendiri tulisan catatanmu itu. Silakan kau baca sendiri. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dengan dirimu sendiri itu al-yawm, pada hari ini, 'alaika, atas dirimu sendiri, sebagai hasiba, sebagai juru hitung. Sebagai penghitung, sebagai penghisap. Cukup dirimu menghisap dirimu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasibah. Cukuplah dirimu itu pada hari ini, alaika, atas dirimu, sebagai hasib, sebagai penghitung. Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi. Siapa yang ditunjuki oleh Allah, maka dia tertunjuki untuk dirinya sendiri, untuk keselamatan dirinya sendiri. Allah tidak ambil satupun keuntungan dari itu. Wa man dhalla, tapi siapa yang tersesat, fa inna ma yadhillu 'alaiha, hanya saja dia tersesat atas dirinya sendiri, atas nafsunya tadi. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidak mungkin memikul waziratun, seorang pendosa pun, wizra ukhra, akan dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami, kata Allah, menyiksa satu kaum sampai kami utus rasul kepada kaum itu. Ya. Kami tidak akan menyiksa satu kaum sampai kami mengutus rasul pada kaum itu. Karena pemayam amikul adzratul khairiyah, pada hari itu Allah tunjukkan amal itu untuk dibalas. Siapa yang beramal mithqal dzarrah, seberat dzarrah khairan, kebaikan, yarahu, dia akan melihat apa mithqal tadi, seberat kebaikan tadi. Wa may ya'mal mithqal dzarratin syarran yarahu, yarah. Siapa yang beramal mithqal dzarrah, seberat dzarrah, syarran, keburukan, yarahu, maka man tadi akan melihat daripada keburukan tadi. Ini surat Zalzalah ayat 5-6. Juga di ayat yang lain, surat Qaf, anil yamini wa anis shimali qa'id. Ada yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun. Hati tidak terlontar dari satu ucapan pun kecuali di sisinya ada raqib dan ada atid. Ya, Allah juga berfirman dalam surat yang lain, Al-Infitar ayat 10 dan seterusnya, wa inna 'alaikum lahafidhin. Sungguh atas kalian itu ada hafidhin, ada malaikat-malaikat yang menghafal, mencatat. Kiraman katibin. Ya, mereka adalah malaikat-malaikat yang kiram. Makhluk-makhluk yang mulia, yang katibin, juru tulis. Yang disebut mulia karena mereka ibadu mukramun, malaikat itu mulia. Atau ada yang mengatakan disebut kiram, karim, dermawan, karena itu tadi. Kebaikan dilipat gandakan 10, keburukan cuma ditulis 1, maka mereka orang yang dermawan. Coba disamakan 10-10, waduh, habis kita. Wong kebaikan saja 1 dilipat 10, masih banyak kejelekannya, mendani, oh sama, ini 1, ini 1. Atau ini 10, ini 10. Habis kita, katanya. Saya mengutip ini dari kalamnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, Sohib Bogor, Empang. Dalam kalamnya itu mengatakan, itu rahmatnya Allah, kata beliau. Coba kalau samakan, habis kita, kata beliau. Ini 1, ini 1, ini 10, ini 10, habis. Wong ini 10 banding 1 saja si akeh sing situ, daripada 10 yang kebaikannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya, innal abrara fi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik itu berada nanti dalam surga naim, dalam surga penuh kenikmatan. Lagi para sufi ada lagi yang menafsirkan innal abrara fi na'im itu apa? Mereka sudah di surga di dunia sebelum masuk surga di akhirat. Apanya tidak di surga? Sebab para aulia itu la khaufun alaihim. Mereka punya Allah. Dengan apa yang kehilangan bagi orang yang kata salah satu munajatnya para aulia, ya Rabb, man wajada man faqadak, ma wajada man faqadak, wa ma faqada man wajadak. Ya Allah, apa yang didapati oleh orang yang kehilangan engkau, dan apa yang kehilangan dari orang yang sudah mendapati engkau. Dia sudah dekat dengan Allah, apa kurangnya? Maka ada yang menafsirkan sebagian para sufi, innal abrara fi na'im itu maksudnya ya di surga ini mereka sudah naim. Sampai Habib Ali Habsyi menukil perkataan para aulia itu di kalamnya bahwa
nikmatnya bangun malam tuh, sungguh seandainya para ahli surga berada pada kenikmatan yang kita berada padanya, innahu lafi aisyin thayyib, mereka akan berada pada kehidupan yang nyaman. Surga yang dirasakan oleh para aulia. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Innal abrara fi na'im wa innal fujjara fi jahim wal iyadu billah. Sesungguhnya orang yang fasik itu berada pada jahim. Yaslauna yawman dan seterusnya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, di ayat yang lain. Di surat Tur ayat 16. Hanya saja kalian akan dibalas ma kuntum ta'malun, yang dibalas adalah apa yang dahulu kalian kerjakan. Ya, dan dalam ayat yang lain An-Nisa 123, may ya'mal su'an yujza bih, siapa yang berbuat keburukan dia akan dibalas dengan keburukan itu. Ya. Jadi amal Bani Adam itu sedikitnya banyaknya semua dijaga oleh Allah SWT. Ya, alzamnahu ta'irahu li ta'iri kulli insanin fi unuqih. Ya. Jadi dikatakan at-tiyarah itu yakni at-tiyarah. Jadi dikatakan ta'irah itu yakni amalnya mereka. Wa nukhriju yaumil qiyamati kitaban yaquman syura, dan pada hari kiamat kami akan datangkan amal itu berupa kitab yang mereka dapati terbuka, kitab itu. Mansyura maftuhan. Ya, bisa mereka baca dari awal sampai akhir, min awali umurnya sampai akhir, dari awal umurnya sampai akhir umurnya. Ya. Yunabbaul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Pada surah Al-Qiyamah ayat 13, yunabbaul insanu yawma idzin, akan diberitakan kepada setiap manusia pada hari itu, ya, bima qaddama wa akhkhar, dengan apa yang mereka persembahkan dan apa yang mereka kedepankan dan apa yang mereka akhirkan. Daripada semua amal mereka. Balil insanu ala nafsihi basirah. Tapi manusia itu sebetulnya dia itu sudah mengerti tentang dirinya masing-masing. Walau alqa ma'adzirah, meskipun mereka sudah menyampaikan ma'adzir, sudah menyampaikan alasan-alasan, ya Allah saya begini, beralasan di sisi Allah, tapi mereka lebih tahu bahwa alasan mereka itu semua bohong. Karena manusia itu ngerti masing-masing. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Jadi kau tahu bahwasanya kami tidak akan menzalimi sedikit pun daripada amalmu itu. Ya. Kemudian ya. Alzamna ta'iru fi unuqih. Di ayat berikutnya qul law kana, itu ayat 42 sampai 44. Qul katalah ya Muhammad, law kana mau alihatun kama yaquluna idza labtaghu ila dzil arsy sabila. Katalah ya Muhammad, seandainya ma'ahu bersama Allah itu ada alihatun, ada Tuhan lain, illallah, alihatun selain Allah, kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan, orang yang musyrik itu katakan bahwa ada Tuhan lain selain Allah, idzan, jika demikian, labtaghu ila dzil arsy sabila, akan mencari sabilan, jalan mereka siapa? Alihah. Para tuhan-tuhan yang lain itu akan mencari jalan kepada dzil arsy, kepada Allah yang memiliki arsy. Seandainya mereka itu ada Tuhan lain di samping Allah, sebagaimana mereka katakan di sini, Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang punya arsy. Karena mungkin Tuhan itu disaingi oleh Tuhan yang lain, dia akan cari jalan. Ini orang-orang yang syirik itu tadi. Kemudian idza labtaghu ila dzil arsy sabila. Ya. Sebagian lagi menafsirkan idza labtaghu ila dzil arsy sabila itu mencari jalan kepada Allah untuk tawassul kepada Allah. Karena mereka sendiri yang oknum-oknum yang dipertuhankan oleh orang-orang itu adalah hamba-hamba Allah juga. Ada yang menuhankan malaikat, ada yang menuhankan para nabi dan sebagainya. Mereka juga hamba Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan dengan uluwan kabira, dengan keluhuran yang sangat besar. Tusabbihu lahus samawati sab'ul arduna wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepada Allah semua langit yang 7, wal ardu, bumi yang 7, wa man fihin, semua makhluk yang ada di 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semua bertasbih mensucikan nama Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih.
dan tidak ada satupun sesuatu apapun kecuali dia bertasbih dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah itu Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Maha Santun lagi Maha Pengampun. Ya. Dikatakan semua itu bertasbih. Wa min syai'in la yusabbihu bihamdih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Dan juga sudah nyata daripada riwayat dari Rasul SAW masyhur tentang yang ada di Bukhari bahwa dari Abdullah bin Mas'ud bahwa kami mendengar tasbihnya makanan di tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah singkapkan, Allah singkapkan tasbih mereka. Kemudian dikatakan bahkan di dalam sabda yang lain dari Rasul SAW, dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, irkabu salimatan wa salimah. Ada orang duduk-duduk majelis di atas kendaraannya, di atas hewan tunggangannya. Ditegur sama Rasul. Tunggangilah hewan dalam keadaan selamat, ya. Tunggangilah hewan kalian dalam keadaan selamat. Tinggalkanlah turunan dari itu, dari hewan-hewan itu dalam keadaan juga selamat. Ya la tattakhidhu karosi li ahadikum, jangan kamu ambil mereka sebagai kursi untuk pembicaraan kalian. Ya, nah emang jelas di atas. Coba dia disuruh apa dapat, udah berat. Fituruk wal aswak, kata Rasul. Jangan kamu jadikan dia kursi fituruk wal aswak, di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Farubba markubatin khair min raqibiha waqtu dzikra lillahi minhu. Sebab kenapa kata Rasulullah? Alasannya sebab hewan yang ditunggangi terkadang lebih baik dari yang menungganginya dan lebih banyak zikir dari yang menungganginya. Itu dalil bahwa mereka semua bertasbih. Ya, bahkan dikatakan bahwa semua itu kalau mereka berhenti bertasbih maka disitulah habisnya nyawa mereka dicabut oleh Allah SWT jika mereka berhenti bertasbih. Kemudian bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, ya, bahwasanya dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dari Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dalam musnadnya, bahwa seorang pernah datang kepada Nabi SAW, seorang Arab Badui. Dia punya dengan jubahnya yang bertambahkan daripada sutera. Faqala, maka berkata orang Badui tadi, inna sahibakum hadza yuridu yarfa kula ra'in ibni ra'in. Wadakul Roksin ibni Roksin. Kawan kalian ini, kata si Badui tadi, ingin mengangkat anak gembala, ya, mengangkat setiap anak gembala, anak dari setiap anak gembala, dan dia ingin merendahkan anak pemimpin dan setiap daripada putra dari setiap anak pemimpin. Maka Rasul ketika itu SAW marah dan mengambil daripada menarik jubahnya orang itu. Lalu bersabda, ala aro alaika thiyaba man la yaqil, la aro alaika thiyaba man la yaqil. Saya tidak melihat pada dirimu pakaian orang yang orang yang tidak berakal. Ya, tsumma raja Rasulullah fajalasa faqala, lalu Rasul duduk dan bersabda, inna Nuhan alaihissalam lama hadratul wafat. Nuh itu ketika kewafatannya hadir pada dia, waktu wafatnya memanggil putranya, ibnaihi, dia memanggil dua putranya. Faqala ini qasun alaikuma al-wasiyah. Kata Nuh alaihissalam, saya mewasiatkan kepada kalian satu wasiat. Amurukum bithnataini wa anhakuma bithnataini. Anisnatain. Saya perintahkan kalian berdua melakukan dua perkara dan saya cegah kalian berdua untuk melakukan dua perkara. Yang saya cegah adalah syirik kepada Allah dan kibir, kesombongan. Syirik kepada Allah, anhakuma anisyirki billah wal kibri wa amurukuma, dan saya perintahkan kalian dengan la ilaha illallah. Sebab kata Nabi Nuh alaihissalam, fa inna samad wal ilmu bainahuma,
langit, bumi dan yang antara keduanya, lawudiyat fi kifatil mizan, seandainya ditaruh di satu timbangan neraca, satu sisi timbangan neraca. Wudiyat la ilallah fil kifatil ukhra, lalu la ilallah diletakkan di sisi timbangan yang lain, ya, la rojahat, pasti la ilallah ini akan lebih berat daripada seluruh yang ada di langit dan bumi ini. Kalimat la ilallah ini lebih berat. Ya. Wa amurukum, yang kedua, saya perintahkan kalian dengan subhanallah bihamdih. Karena sesungguhnya subhanallah bihamdih itulah tasbihnya segala sesuatu, dan dengan kalimat subhanallah bihamdih inilah segala sesuatu itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat subhanallah bihamdih. Dalam riwayat yang lain pun begitu. Bahwa subhanallah, tapi riwayat yang lain tanpa wa bihamdih. Yaitu ya bunayya, wahai putraku, kata Nuh, amurkan takul, saya perintahkan kamu mengucapkan subhanallah. Subhanallah itu sholatul khalqi wa tasbihul khalq. Adalah doanya makhluk dan tasbihnya makhluk. Wa biha yurzaqul khalq, dan yurzaqul khalq, dengan tasbih itulah, dengan kalimat subhanallah itulah diberi rezekinya makhluk-makhluk itu tadi dengan kalimat subhanallah. Wa min syai'in, kemudian Allah berfirman wa min syai'in la yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih dengan mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan ada juga yang menafsirkan bahwa tasbihnya segala sesuatu itu adalah tunduknya semua ini kepada perintah Allah. Itu tasbihnya mereka. Kemudian dan salah satunya adalah apa namanya? Bahkan dikatakan bahwa bahkan tumbuh-tumbuhan itu bertasbih. Ya, termasuk yang dinukil oleh para ulama adalah hadis tentang dua kuburan itu yang kemudian ditancapkan pelepah kurma dua itu, yang satu dibagi dua oleh Rasul, ditancapkan masing-masing kubur, yang Rasul bilang dua kubur ini penghuninya sedang disiksa. Ditancapkan oleh Rasul dengan mengatakan la Allahu yukhafif anhuma, semoga Allah meringankan daripada dua penghuni kubur ini malam yai basah, selama dua pelepah kurma ini belum kering. Seolah-olah, ya, itu juga pernah kita dijelaskan oleh Habib Syekh Musa waktu itu membahas di sini bahwa ini berkat tasbihnya tumbuhan yang masih basah itu tadi. Soalnya ketika sudah kering itu sudah mati, dia tidak bertasbih lagi. Maka tasbihnya itu dikasih syafaat orang yang ahli kubur itu karena tasbihnya daripada pelepah kurma ini. Nukana haliman ghafura. Kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun akhdhu alimun syadid. Allah itu Maha Penyantun. Maha Penyantun. Apa di ayat yang lain wa hiya zalimah. Wa ka'im min qaryatin amlaitu laha wa hiya zalimatun summa aqadtuha wa ilayyal masir. Betapa banyak desa negeri-negeri yang saya beri tangguh, kata Allah, sangat penghuninya zalim. Kemudian ketika datang siksa Allah, maka summa aqadtuha, kemudian saya siksa negeri itu. Dan kepada saya tempat kembalinya. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Demikianlah siksa Tuhanmu ketika Tuhanmu menyiksa satu qaryah, idza akhadhal qura, ketika Allah menyiksa negeri-negeri wa hiya zalimah, sedangkan di negeri itu adalah zalim, bukan negerinya, penduduk negerinya zalim. Jadi kezaliman itu mengundang murka Allah SWT. Ya kalau udah percaya terus saja. Nanti coba saja, nyoba kan tidak bayar. Coba terus saja, nanti naudzubillah kita tidak mau. Ya kalau bisa yang dibinasakan itu yang zalim-zalim itu. Kita tidak mau. Wa dzakaratal Qur'ana dan seterusnya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Ya, sungguh kami telah muliakan Bani Adam dan kami bawa mereka Bani Adam fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Itu ayat 70. Di daratan dan di lautan. Kami bawa Bani Adam itu di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami rizkikan kepada Bani Adam itu daripada at-thayyibat,
segala yang nyaman, yang baik-baik. Ya. Senang minat thayyibat, itu macam-macam kelezatan makanan, minuman, macam-macam yang ya panjang kalau kita perinci nikmat Allah pada Bani Adam itu. Ya kan? Kepada Bani Adam itu wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami utamakan mereka Bani Adam ala katsirin atas kebanyakan mimman khalaqna dari siapa-siapa yang kami ciptakan mereka tafdila dengan betul-betul keutamaan. Ya. Jadi Bani Adam itu dikatakan dia diberi oleh Allah keistimewaan, keutamaan bahkan atas malaikat. Ya, kalau mereka itu seperti para anbiya. Para anbiya jelas lebih mulia daripada para malaikat. Tapi malaikat-malaikat yang mulia seperti Jibril, Mikail itu jelas lebih mulia daripada umumnya manusia. Kecuali manusia-manusia yang khusus seperti para sahabat, para malaikat, para aulia itu terkadang mereka lebih mulia. Kemudian bahkan di dalam riwayat ya, bahwa ada tentang masalah keutamaan malaikat ini, manusia atas malaikat itu khilaf. Ada yang mengatakan mereka diutamakan Bani Adam ini atas seluruh makhluk dan juga termasuk atas malaikat. Kecuali beberapa pengecualian seperti malaikat-malaikat yang mulia dan juga. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak. Bahwa manusia ini dilebihkan dari seluruh makhluk kecuali malaikat, maka mereka lebih mulia. Dalam hadis dikatakan ketika Allah ciptakan Adam dan keturunan Adam, maka malaikat berkata, "Ya Rabb, khalaqtahum yakunu syu'bun wa yankihun. Faj'alhum dunya wal akhirah." Dikatakan bahwa ya Allah, ya Rabb, kau ciptakan mereka makan, minum, kawin. Maka jadikan bagi mereka di dunia dan jadikan bagi kami di akhirat, katanya para malaikat. Maka Allah berfirman, "La aj'alu man khalaqtuhu biyadi atau biyadi wa nafaqtu fi ruhi kaman qultu lahu kun fayakun." Kata Allah Ta'ala, saya tidak mungkin menjadikan makhluk yang saya ciptakan sendiri dalam tanda kutip dengan tangan saya dan saya tiupkan daripada roh saya tidak akan samakan makhluk itu, yaitu Bani Adam maksudnya. Tidak saya samakan dengan makhluk yang saya ciptakan dengan kun fayakun, yaitu para malaikat. Kemudian wal aula, maka yang paling utama pendapat itu adalah bahwa awamnya orang mukmin itu lebih afdal daripada awamnya malah malaikat. Tapi khususnya orang mukmin dan khususnya orang mukmin itu lebih afdal daripada khususnya malaikat. Yang khilaf itu apa umumnya orang mukmin dengan khususnya malah malaikat, mana yang lebih afdal? Yang jelas umumnya orang mukmin lebih afdal daripada umum secara umum, malaikat secara umum. Tapi khususnya orang mukmin itu juga lebih afdal daripada khususnya malaikat. Allahu a'lam. Ya, itu dalilnya itu tadi. Oleh karena Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah." Orang-orang yang beriman, beramal soleh mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ulaika hum khairul bariyah. Bahkan diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Al-mu'min akram 'ala Allah minal malaika alladzina indah." Orang mukmin itu di sisi Allah lebih afdal daripada malaikat yang di sisi Allah SWT. Karena malaikat tidak ada hawa nafsu, mukmin bisa taat padahal mereka ada nafsu, ada syaitan macam. Kok bisa taat itu jauh lebih mulia. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh, itu akhir surat Al-Isra ayat 111. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah ya Muhammad, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang lam yattakhidh, yang tidak mengambil daripada waladan. Siapa Allah itu tidak mengambil menjadikan anak. Walam yakun lahu syarikun, dan tidak ada bagi Allah itu sekutu fil mulki dalam kekuasaannya. Walam yakun lahu waliyun minadh-dhulli, dan tidak ada bagi Allah itu pelindung daripada kehinaan. Wa kabbirhu takbira, dan besarkanlah dia sebesar-besarnya. Wa kabbirhu takbira, besarkanlah dia sebesar-besarnya, agungkanlah dia seagung-agungnya. Jadi Allah SWT itu tidak menjadikan anak. Dalam ayat yang lain seandainya Allah itu
mengambil anak, ya, maka Allah akan menjadikan dari makhluk yang dia mau. Semua makhluknya Allah. Atau dalam riwayat yang lain, seandainya Allah itu mengambil anak, ya, maka fa'ana awalul abidin, maka saya adalah yang pertama kali menyembah, kata Rasulullah SAW. Seandainya saya, karena beliau adalah utusan Allah. Ada lagi yang menafsirkan abidin itu maksudnya mustangkifin, ini mengingkari. Saya adalah orang yang pertama kali mengingkari kepada bahwa Allah itu mengambil daripada anak itu. Kabirhu takbira, dan tidak ada sekutu bagi dia. Walau kana bima alan ilallah la fasadata, seandainya saja di muka bumi ada ilah lain selain Allah, maka akan hancurlah alam semesta ini. Karena satu Tuhan kepingin yang lain, yang lainnya lagi kepingin dengan yang lainnya lagi. Enggak. Tidak mungkin ada lebih daripada satu Tuhan itu. Wa qulil hamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi lam yattakhidz waladan, yang tidak menjadikan daripada anak, walam yakul lahu syarikun fil mulki, tidak sekutu dalam kekuasaannya, walam yakul lahu waliyyun minadh dhulli, tidak perlu pelindung bagi daripada kehinaan, wa kabiru takbira, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Dan diriwayatkan nanti orang yang pertama kali dipanggil ke surga, awwalu man yud'a ilal jannati yaumil qiyamah, adalah man yahmadunallah fis sarra wad dharra, itu orang yang memuji Allah dalam keadaan senang ataupun susah. Ini kan kalimatnya hamdalah kan. Wa qulil hamdulillah, ucapkanlah segala puji bagi Allah. Orang yang pertama kali dipanggil di surga nanti, ke surga nanti dari mahsyar, adalah orang yang paling banyak memuji Allah baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Kalau senang gampang memuji Allah. Sulit ini bukan alhamdulillah, banyak. Ya. Dan dikatakan inna afdhaladz du'a alhamdulillah, wa afdhaladz dzikr la ilaha illallah. Paling afdhalnya zikir la ilaha illallah, paling afdhalnya doa alhamdulillah. Ya. Dan 4 kalimat itu yang dicintai oleh Allah, ya, la yaduruka bi ayyihinna bada'ta, yaitu la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Itu ahabbul kalam ilallah. Paling cintanya kalimat di sisi Allah 4. Alhamdulillah, yaitu la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Tidak masalah dari mana kamu memulai, kata Rasulullah, dari 4 kalimat itu. Dan sudah kita jelaskan juga di mana ketika amalan dari Rasulullah SAW, dari yang Rasulullah SAW ajarkan pada Ummu Rafi dan juga Abu Rafi, itu menjelang iqamah membaca subhanallah 10 kali, kemudian la ilaha illallah 10 kali, urutannya begitu di hadisnya. La ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, astagfirullah 10 kali. Itu menjelang iqamat. Ketika mengucapkan kata Rasulullah SAW, ketika orang itu mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, maka Allah berfirman, hadali, itu untuk saya. Ketika orang itu mengucapkan la ilaha illallah, kata Allah, itu untuk saya. Ketika orang itu mengucapkan alhamdulillah, hadali, itu untuk saya. Kalau orang itu mengucapkan Allahu akbar, hadali, itu untuk saya. Ketika orang itu mengucapkan astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah, Allah bilang qad fa'altu, saya sudah lakukan, saya sudah ampuni. Itu menjelang qomat itu 10. Subhanallah, 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 10. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali, astagfirullah, astagfirullah 10 kali. Allah alam. Surat berikutnya surat Maryam. Ayat Jawahir berikutnya di surat Maryam itu cuma sedikit, 93 sampai 95, kemudian menyambung ke nanti ke surat Toha. Anjing kurang berapa ini? Masih banyak. 10 menitan ya. Masa? (17.48) udah 10 menit. 17.48 ini masih 38. Masih 10 menit lagi.